Cerita berlanjut. Di situ, Singho tertawa jahat. Dia langsung maju bersiap untuk melancarkan serangan ke arah Xingyun. Mendapati itu, Xingyun langsung menahan pedang Singho. Namun secara mengejutkan, Singho tertawa lagi dan dengan cepat melancarkan serangan ke arah Xingyun. Karena serangan itu, Xingyun pun dibuat terpendal dan memuntahkan cairan merah. Xingyun berdiri, bersiap bertarung kembali bersama Singho. Dengan pedang iblis miliknya, Singho berkata bahwa pedangnya ini sepertinya menyukai selera Xingyun. Dia pun langsung maju lagi untuk menghabisi Xingyun. Xingyun pun langsung menggunakan teknik perisai miliknya untuk menahan serangan itu. Tapi, karena kekuatan pedang iblis itu sangatlah kuat, perisai milik Xingyun tak sanggup untuk menahannya. Xingyun merasa semua itu tidak masalah karena dia yakin bisa mengatasinya. Di situ ada sebuah aura pedang yang sangat mirip dengan Xingyun. Melihat itu Singho tertawa dan bertanya, apakah Xingyun masih belum merasakannya? Merasakan kengerian pedang miliknya? Ya, Singho melancarkan debasan yang mengeluarkan sebuah aura gelap jahat berwujud tengkorak. Aura gelap itu langsung menembus tubuh Xingyun hingga dia langsung dibawa ke alam bawah sadarnya. Xingyun di situ tak bisa berbuat apa-apa. Si tengkorak itu berkata, bila Xingyun sudah mokat dan dirinya lah yang sudah menghabisi Xingyun. Sekarang, Xingyun pada akhirnya menjadi bagian dari kegelapan. Tengkorak-tengkorak itu berebutan untuk memakan Xingyun. Jiwa Xingyun pun langsung jadi rebutan mereka semua hingga jiwa Xingyun tidak berbentuk lagi. Sedangkan di luar, Linglong mendekati tubuh Xingyun. Dia menatap tubuh Xingyun dengan raut wajah tanpa ekspresi. Pada saat itu juga, Singho datang. Dia berkata bila Xingyun sudah mokat, dia cukup yakin tidak ada seorang pun yang bisa terbangun dari mimpi buruk. Singho memegang wajah manis Linglong dan bertanya, apakah Linglong ingin menjadi orang berikutnya yang dimakan oleh pedangnya? Dengan muka jabulnya itu, Singho memberikan syarat kepada Linglong. Bila Linglong mau mendengarkannya, dia akan melepaskan Linglong. Mendengar bacotan itu, Linglong langsung meludahi Singho. Namun ludah Linglong sangatlah dahsyat hingga membuat telinga Singho menjadi bolong. Singho berkeringat dingin. Dia bertanya di dalam hati, apakah itu beneran air liur? Dia cukup heran apakah bisa seteguh air liur, bisa semengerikan itu. Linglong berkata, bila Xingyun telah melihat neraka yang begitu buruk, dan Singho juga tidak bisa mengendalikan dirinya. Bahkan dia juga tidak bisa menghancurkan menara Sura. Di dalam hati, Linglong berkata kepada Xingyun, bila dirinya sudah selesai bersandiwara dan meminta Xingyun untuk tidak membuatnya malu. Nampak di alam bawah sadar Xingyun ada sebuah tangan-tangan yang ingin mengambil jantungnya. Tangan-tangan itu memegang jantung Xingyun hingga pada akhirnya jiwa Xingyun pun mendapatkan kekuatannya lagi dan menghempaskan semua tangan busuk itu. Dia juga langsung mengajar semua tengkorak yang ingin memakan dirinya. Sedangkan di luar, nampak tubuh Xingyun mulai bereaksi. Melihat itu Singho cukup terkejut. Dia bertanya, apakah Xingyun beneran bisa terbangun? Karena dia juga tidak mau mengambil resiko, Singho pun langsung bersiap untuk langsung menghabisi Xingyun. Tapi, pedang iblis Singho bisa ditahan Xingyun dengan hanya menggunakan satu tangan saja. Pedang itu juga tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan tentakel merah yang siap untuk menelan Xingyun. Singho tertawa karena dia sudah berkata bila dia akan menelan Xingyun. Aduh, susah kali ya. Tapi Xingyun langsung mengempaskan pedang itu dari tangan Singho. Bahkan Singho sendiri cukup terkejut karena pedangnya terlepas dari tangannya. Waduh. Pedang itu juga jatuh ke arah Xingyun. Gak pikir lama, Xingyun langsung mengambil pedang itu dan akan menggunakannya untuk menghabisi Singho. Tapi Xingyun merasa pedang itu sangatlah berat. Melihat Xingyun sangat kesusahan, Singho tertawa. Dia berkata bila itu adalah salah satu dari 10 pedang kuno. Dia meminta Xingyun untuk menunggu waktu saat nanti dia dilahap pedang iblis itu. Singho merasa orang bodoh seperti Xingyun tidak mungkin bisa menjinakkan pedang itu. Nampak tentakel pedang itu mulai keluar ingin melahap Xingyun. Tapi Xingyun malah tersenyum. Dia merasa ini sangatlah menarik. Xingyun berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjinakkan pedang iblis itu. Xingyun berkata, bila pedang itu berusaha menyerap dunia ini dengan sembarangan. Hingga pada akhirnya Xingyun pun berhasil mengendalikan pedang itu. Bahkan tangan Xingyun yang sudah putus ditutupi oleh energi pedang itu. Hingga dia kini memiliki 2 tangan lagi. Waduh, makin hobi nih kayaknya. Singho sangat tidak percaya dengan semua itu. Xingyun meminta Singho untuk lebih baik menyerah
saja, kekuatan Xing Yun di situ meluap-luap. Pedang itu langsung berubah menjadi wujud lain dan nampak aura pedang itu membentuk sebuah ular naga yang sangat kuat. Ya, itu adalah pedang besar naga. Xing Yun merasa puas dan menganggap ini sangatlah bijaksana. Linglong bergumam. Dia merasa bila perkiraannya benar, Xing Yun akan menjadi lebih kuat ketika dia mengalami kemunduran. Selama Xing Yun tidak mokat, dia akan menjadi lebih kuat. Xing Hou dibuat terkejut lagi dengan bentuk pedang itu. Dia juga heran karena dia belum pernah melihat bentuk seperti itu. Terlebih lagi, Xing Yun memegang pedang itu hanya dengan satu tangan. Xing Yun langsung menerjang maju. Dia berkata bila Xing Hou tentu saja tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari pedang ini, karena baginya Xing Hou adalah sampah. Pedang naga itu bersiap untuk mencabi-cabi Xing Hou, dan pada akhirnya Xing Hou pun diterkam oleh pedang naga itu. Singkatnya, nampak di situ tubuh Xing Hou sudah terbelah menjadi dua. Linglong yang melihat itu berkeringat dingin. Dia bertanya, apakah pedang itu memakan tubuh Xing Hou? Setelah mengalahkan Xing Hou, aura yang membentuk tangan Xing Yun mulai memudar. Xing Yun tersenyum puas. Dia tak menduga, sampah seperti Xing Hou ternyata tidak bisa ditelan. Tapi pada saat itu juga, Xing Yun mulai kehilangan kesadarannya dan dia pun pingsan. Linglong mendekati Xing Yun. Dia tahu bila Xing Yun memanglah kejam. Dia juga tidak menyangkal akan kekejamannya. Linglong yang melihat tubuh kekar Xing Yun, dia dibuat terpesona. Dia sangat tertarik dengan tubuh Xing Yun. Dia berkata, bila orang yang disebutkan Su Chang'e belumlah tiba, dan Xing Yun juga sekarang dalam keadaan terluka, serta dia tidak bisa melindungi istana Sura. Linglong mengambil air liurnya dan langsung mengusapkannya ke tubuh Xing Yun. Dia tertawa senang dan sangat puas. Bahkan melihat ekspresinya saja, pikiran kita bisa menjadi kemana-mana. Wadah. Pada saat yang bersamaan juga, ada seseorang yang datang ke istana Sura, dan ternyata itu adalah Wan Xing. Dia merasa masternya bodoh karena meminta muridnya pergi sendirian untuk merebut istana Sura. Bahkan, dia tidak khawatir sama sekali. Di saat itu Wan Xing melihat sesuatu yang menjanggal. Dia melihat ada Linglong dan Xing Yun yang sudah tergeletak. Wan Xing tahu identitas Xing Yun yang berasal dari sekte abadi Jian Yun. Dia juga mendengar bila Xing Yun menghilang dan ternyata bergabung dengan istana Sura. Linglong di situ bertanya pada Wan Xing, apakah dia sedang tersesat? Dia juga meminta Wan Xing untuk tidak masuk ke istana Sura. Linglong bergumam, apakah waktunya sudah tiba? Dia juga cukup kagum dengan energi spiritual milik Wan Xing. Wan Xing berkata, bila dirinya memang berasal dari sini, dia juga meminta Linglong untuk menyerahkan istana Sura pada dirinya. Bila Linglong menyerahkannya dengan sukarela, dia akan mengampuni nyawa Linglong demi kenalan lamanya. Dengan cepat Linglong sudah ada di belakang Wan Xing. Dia berkata, untuk apa mereka menyerahkan istana Sura kepada Wan Xing? Mendapat itu Wan Xing langsung melancarkan tebasan ke arah Linglong dan berkata, karena dirinya lebih kuat dari Linglong. Saking kuatnya serangan itu hingga menghancurkan bagian dari bangunan menara Sura. Linglong tertawa. Dia meminta Wan Xing kenapa tidak berkata jujur saja bila energi spiritual di dalam tubuh Wan Xing sedang kacau. Kalau tidak, dia tidak mungkin menginginkan istana Sura. Terlebih lagi, jika Wan Xing tidak bisa mengatasinya, tubuhnya akan meledak dan dia akan mokat. Linglong mendekati Wan Xing dan berbisik, bukankah akan sia-sia memiliki energi spiritual yang kuat? Wan Xing bergumam dan menganggap perkataan Linglong benar. Pada saat itu juga, Linglong dibuat terkejut karena Xing Yun tiba-tiba melancarkan serangan ke arah mereka berdua. Mendapat itu Linglong sangat marah dan bertanya, apakah Xing Yun gila? Karena menargetkan dirinya juga. Melihat kondisi Xing Yun yang seperti orang gila, dia bertanya, apakah itu efek dari pedang iblis? Xing Yun di situ terus maju dan melancarkan serangan ke arah Wan Xing. Wan Xing tahu bila ilmu pedang Xing Yun sangatlah kacau, tapi sangat kuat dan mendominasi. Ia rasa dirinya tidak bisa begitu saja menghadapi Xing Yun dengan sembarangan. Xing Yun di situ menggunakan pedang miliknya. Nampak di situ ada dua aura naga yang siap menerkam Wan Xing. Wan Xing tidak mau tinggal diam. Dia mengeluarkan kekuatannya yang memunculkan dua sayap dari kaisar perang dan poni. Wan Xing menghindari setiap serangan dari aura naga itu. Xing Yun yang melihat Wan Xing, dia begitu terpesona dengan aura semurni itu. Bahkan dia belum pernah merasakan hal seindah itu. Wan Xing bergumam, meskipun sayapnya bisa dipulihkan, namun energi spiritualnya hilang. Dia tahu bila Xing Yun menyerap kekuatannya untuk memperkuat tubuh Xing Yun sendiri. Xing Yun di situ tertawa. Dia bertanya apakah Wan Xing ingin lebih. Xing Yun di situ bersiap menyerang Wan Xing dan dia pun langsung menerjang maju, melancarkan serangan ke arah Wan Xing. Wan Xing di situ dengan susah payah menahan serangan Xing Yun. Dia sangat kagum dengan kekuatan Xing Yun, tapi baginya dua tinju tak bisa mengalahkan empat tangan. Apalagi Xing Yun hanya memiliki satu tangan.
dan dirinya punya 4 sayap dan 2 tangan. Wan Xing merasa ini adalah sebuah kesempatan bagus bagi dirinya. Dia bersiap untuk menebas Xing Yun. Tapi yang tidak Wan Xing sadari adalah tangan Xing Yun di situ mulai tumbuh dan kini dia punya 2 tangan. Linglong yang melihat itu ingat saat Xing Yun bertarung tadi tangannya masih berupa roh, tapi sekarang telah menjadi bentuk fisik. Ia rasa pedang itu pasti memiliki pengaruh besar bagi Xing Yun, tapi itu juga belum tentu menjadi hal baik. Dengan ganasnya, Xing Yun menendang Wan Xing. Dia terus melancarkan serangan kuat ke arah Wan Xing hingga dia terhempas sangat jauh. Dengan kekuatan naga dari pedang miliknya, Xing Yun bersiap untuk menghabisi Wan Xing. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Wan Xing.